كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Tentunya jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada tujuan yang mendasari kedatangan kita di majlis ini kecuali dalam rangka untuk belajar tauhid, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan tentang makna dan syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sudah ambil faidah dan kita sudah ketahui apa saja syarat-syarat La ilaha illallah yang dengannya insyaallah kita akan bisa membuka pintu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam bab yang sedang kita bahas ini, itu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir at-tauhid dan tafsir syahadatu an la ilaha illallah. Al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau membawa beberapa ayat di mana ayat-ayat tersebut terkandung di dalamnya makna ataupun konsekuensi dari la ilaha illallah. InsyaAllah malam hari ini kita akan baca ayat-ayat tersebut dan kita akan kaji apa yang bisa kita ambil dari faidah yang ada di dalam ayat-ayat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Di dalam suratul Isra ayat yang ke-57, wa qaulillahi ta'ala, Allah berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimil wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah
inna 'adzabaka kana mahdhura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'un, mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang saleh maupun para malaikat, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, di mana orang soleh dan para malaikat yang mereka seru, yang mereka berdoa melalui perantara mereka itu, mereka sendiri berharap al-wasilah, yaitu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta berlomba-lomba kepadanya. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, orang yang mereka berdoa itu datang ke kuburan minta kepada orang saleh yang sudah meninggal. Nah, orang soleh itu sendiri, kata Allah Azza wa Jal, mereka sendiri yarjuna rahmatah, mereka juga berharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan anna haula alladzina yad'uuhum al-musyrikun min dunillah minal malaikati wal anbiya'i was salihin yubadiruna ila talabil qurbati ila Allah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dijelaskan oleh para ulama makna ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang diminta oleh orang-orang musyrikin, semisal Al-Latta, Waddun, Waswa'un, wa Yaghud, wa Ya'uq, wa Nasr, sederetan orang-orang saleh. Nah, orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal melalui perantara orang-orang saleh ini. Allah katakan padahal orang saleh itu sendiri mereka juga berlomba-lomba ketika mereka masih hidup, berlomba-lomba dengan amalan saleh. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, dan mereka selalu mengharap supaya Allah Azza wa Jal memberikan rahmah kepada mereka, dan mereka juga takut terhadap azab Allah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, apakah mungkin kita meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jal melalui perantara orang-orang yang mereka sendiri juga beribadah, yang mereka bukanlah ilah yang disembah, mereka juga adalah hamba-hamba Allah, mereka adalah orang-orang ataupun hamba yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, tujuannya adalah untuk beribadah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sangat tidak pantas ketika kita memberikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus doa, melalui perantara orang-orang tersebut. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena mereka sendiri berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian muslimin beranggapan kita ini adalah hamba-hamba yang banyak dosa.
Jadi kalau kita langsung meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allah nggak akan terima doa kita. Mungkin apa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi harus pakai perantara. Nah, di dalam ayat ini dengan tegas Allah Azza wa Jalla membantah mereka yang berdoa kepada para nabi, yang berdoa kepada para orang-orang saleh untuk mendapatkan sebuah manfaat dan tercegah dari sebuah kemudaratan. Dalam keadaan orang yang mereka minta itu, hamba-hamba Allah yang mereka peruntukkan kepadanya doa, mereka sendiri tidak mampu memberikan itu. Mereka juga berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dijelaskan oleh para ulama, apakah pantas ataukah masuk akal ketika ada sebagian manusia yang menyerahkan ibadah doa mereka kepada orang-orang saleh tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kasih sebuah contoh. Ada seorang laki-laki saleh, sudah meninggal dia. Dikenal dia memang sebagai orang saleh. Dikenal semasa hidup, ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang tersebut wafat, meninggal dunia. Manusia datang berbondong-bondong ke kuburan orang tersebut, berdoa kepada Allah melalui perantara orang ini. Wahai Syekh Fulan, sampaikan doaku kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Syekh Fulan, sampaikan aku menginginkan ini dari Allah Azza wa Jalla, supaya Allah hindari aku dari musibah dan bahaya. Kira-kira masuk akal tidak hal-hal yang seperti ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang yang kalian seru yang sudah di dalam kubur itu, mereka sendiri dahulu berlomba-lomba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Mereka berharap rahmat dari Allah dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, tidak pantas. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kalimat la ilaha illallah itu tafsirnya apa? Penjelasannya apa? La ilaha illallah itu memiliki tafsir dan konsekuensi bahwa kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus pakai perantara Syekh Fulan yang sudah wafat, Syekh Alan yang sudah lama berada di dalam alam barzakh. Tidak perlu jemaah yang dimuliakan Allah. Iya. Karena kalau kita berdoa kepada Allah melalui perantara-perantara itu, untuk apa kita mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah? Untuk apa kita meyakini? Tidak ada faidah, tidak ada manfaat terhadap apa yang kita yakini tersebut. Sehingga ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita yakin terhadap la ilaha illallah, tahu kita maknanya, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus memberi ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan meminta kepada selain Allah. Ada sebagian muslimin terkadang ketika diingatkan dengan salah satu amalan syirik ini, mereka menjawab, kami tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kami tidak menjadikan orang soleh yang ada di kuburan itu sebagai peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keberadaan orang soleh yang ada di dalam kuburan itu adalah sebagai pendekat, penghubung
antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak yang seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah? Mayoritasnya seperti itu. Mayoritasnya seperti itu. Diingatkan, jangan lakukan perkara itu. Itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kalian serahkan doa itu, mereka juga adalah hamba Allah. Mereka beribadah dulunya kepada Allah. Mereka mengharap rahmat dan takut terhadap azab Allah. Kenapa kalian beri ibadah kalian, terkhusus doa, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal itu? Mereka jawab apa? Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak peruntukkan ibadah kami kepada orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Hanya saja keberadaan orang soleh itu sebagai pendekat dan penghubung antara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Ini alasan orang-orang di zaman sekarang jamaah yang dimuliakan Allah. Dan disebutkan oleh para ulama, alasan orang-orang di zaman sekarang sama persis sebagaimana disebutkan dan sama seperti alasan orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang musyrikin ketika mereka ingin berdoa meminta sebuah keperluan dari Allah Azza wa Jalla, mereka mendatangi berhala Al-Lattah. Al-Lattah ini dahulu adalah seorang laki-laki yang saleh, di mana Al-Lattah ini selalu membuat adonan kue ataupun roti, dan beliau peruntukkan kepada orang-orang yang datang beribadah haji ke Mekah. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah peninggalan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Al-Lattah ini meninggal dunia, wafat, beliau seorang laki-laki yang saleh, beribadah hanya kepada Allah saja. Orang-orang musyrikin jamaah yang dimuliakan Allah, mereka membuat apa? Membuat patung Al-Lattah, dipahat. Lalu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara Al-Lattah itu. Diingatkan mereka oleh Nabi, ditegur mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wahai Muhammad, kami tidak beribadah kepada mereka-mereka itu. Kami tidak serahkan ibadah kami kepada orang soleh tersebut. Hanya saja keberadaan orang soleh yang sudah di kuburan itu adalah sebagai penghubung ataupun perantara antara kami dengan Allah, pendekat antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Itu kesyirikan orang-orang musyrikin, dan kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah apa saja yang kita lakukan, berdoa kepada Allah, minta saja langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak pernah mensyaratkan harus ada perantara antara seorang hamba dengannya di dalam ibadah. Tidak pernah mensyaratkan itu. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki yang halalan thayyibah. Ya Allah, selamatkan aku dari bahaya. Ya Allah, berikan kepadaku manfaat. Apa susahnya kita berdoa seperti itu? Kenapa harus datang ke kuburan orang saleh meminta kepadanya? Yang itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lainnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini Allah ceritakan kepada kita tentang keadaan orang-orang al-Yahud wan Nasara. Allah kisahkan kepada kita tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah dari kalangan mereka, arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, dijadikan sebagai apa? Tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah melainkan supaya mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini ada makna la ilaha illallah. Apa kata Allah? Wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan. Masya Allah. Iya. Padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali apa? Liya'budu, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, di mana Allah Azza wa Jalla kisahkan kepada kita tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana keadaan mereka? Orang Yahudi, mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka lakukan sehingga ulama-ulama mereka itu mereka jadikan sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla? Banyak hal yang mereka lakukan. Di antaranya adalah, ya, mereka jadikan ulama-ulama mereka itu sebagai perantara, penghubung antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Ini satu. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka tersebut sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengikuti ulama mereka tersebut di dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini juga termasuk kesyirikan jemaah yang dimuliakan Allah. Nanti akan ada bab khusus tentang ayat ini. Akan ada bab khusus tentang ayat ini.
menyebutkan bahwa ketika seseorang mengikuti ulama di dalam mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram, ini hakikatnya ia telah menjadikan ulama itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk dari amalan syirik. Jemaah yang dimuliakan Allah, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di hadapan salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah baca ayat, apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, dahulu kami tidak beribadah kepada orang soleh dan ahli ibadah tersebut. Wahai Rasulullah, enggak pernah kami memberikan ibadah kami kepada mereka-mereka itu. Tidak pernah kami bersujud kepada mereka. Enggak pernah kami ruku' untuk mereka. Tidak pernah, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah mengatakan, Alaisa, wahai Adi bin Hatim, bukankah tatkala orang-orang ataupun ulama-ulama kalian itu dan ahli ibadah mereka tersebut, mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, bukankah mereka mengikuti ulama-ulama tersebut? Apa dijawab oleh Adi bin Hatim? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, demikian keadaannya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka terhadap orang-orang soleh tersebut. Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, kesyirikan itu bukan cuma sebatas sujud rukuk kepada selain Allah. Mengikuti ulama di dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya, itu juga termasuk dari amalan kesyirikan yang merusak apa? Merusak konsekuensi la ilaha illallah seorang hamba. Jadi percuma mengikuti dan mengucapkan la ilaha illallah kalau masih bersikeras pokoknya kata ulama fulan boleh saya ikuti. Allah sudah katakan ini haram, tidak boleh. Yang ini syirik, yang ini riba, yang ini termasuk dari dosa besar. Kan ada ulama yang membolehkan. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan perbuatan orang-orang al-Yahudu wan Nasara yang dengan seorang hamba berkeyakinan seperti ini akan meruntuhkan konsekuensi la ilaha illallah yang ia ucapkan. Percuma dia ucapkan la ilaha illallah kalau keadaannya masih seperti itu. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang hamba, seorang muslim, dia tidak sadar, ia telah terjatuh ke dalam amalan apa? Syirik. Bentuknya apa? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ia jadikan ulamanya untuk dia ikuti, padahal ulamanya ini menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Sehingga dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, berhati-hati. Berhati-hati kita dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Wa fi sahih, datang di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini. Hadis yang akan saya bacakan ini menjelaskan kepada kita tentang makna, tafsir dan konsekuensi la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wa jal. Lalu kata Nabi, ini konsekuensinya, perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ia mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram dirampas, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, dan hisabnya adalah atas Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun ia melakukan dosa-dosa besar jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau dia melakukan dosa besar, hisabnya 'ala Allah azza wa jal. Namun seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya, faham ia rukun-rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah, serta dia mengkufuri, membenci segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wa jalla, maka hartanya haram dirampas, darahnya haram ditumpahkan. Adapun hisabnya adalah atas Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, makna la ilaha illallah itu, tafsir la ilaha illallah tersebut adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wa jal, serta mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga dari pelaku-pelakunya. Sehingga tidak pantas seorang hamba dia mengucapkan la ilaha illallah, namun ada orang yang menyembah selain Allah azza wa jal, ia tidak peduli dan tidak benci dengan perkara itu. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sendiri yang datang ke kuburan-kuburan orang soleh berdoa kepada Allah melalui perantara-perantara mereka. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, orang ini belum faham apa itu la ilaha illallah, tidak mengerti rukun-rukunnya dan syarat-syarat serta konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini yang harus kita pegang jemaah yang dimuliakan Allah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tahu dia maknanya dan konsekuensinya, maka dia harus benar-benar memberikan sikap yang tegas, membenci dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya hadis yang kita baca tadi, selesai kita dari bab tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang biidznillah taala
kita akan memasuki bab termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Seseorang menggunakan gelang ataupun benang dan yang semisal dari keduanya, tujuannya adalah untuk mengangkat bala ataupun mencegah bala yang akan datang. Saya ulangi, bab yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala adalah termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, seorang hamba menggunakan gelang-gelang, menggunakan benang-benang atau yang semisal dari keduanya untuk mengangkat bala yang sudah terjadi ataupun mencegah datangnya bala. Dan ucapan al-muallif wa nahwihima, semisal dari gelang dan benang, ini banyak sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Ada terkadang orang menempel kertas putih di setiap pintu rumahnya, ada tulisan Arab, ya. Ada seseorang misalnya dia gantungkan kain berwarna putih di pintu rumahnya ataupun yang lainnya, termasuk yang ma'ruf dilakukan oleh kaum muslimin. Apa itu? Tepung tawar. Masuk ke dalam bab ini, insyaallah nanti kita akan membahasnya biidznillah ta'ala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak, al-ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Yang mana? Baik. Termasuk dari syirik besar. Seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melalui orang saleh yang sudah meninggal dunia. Termasuk dari syirik besar jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan sebagian para ulama menjadikan bab yang tadi ditanyakan bagian dari pembatal keislaman seorang hamba, batal keislaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau melihat seperti apa kesyirikan orang-orang Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita ingin mengkaji dan melihat, niscaya kita akan dapati kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasul adalah apa yang ditanyakan tadi. Persis, tidak ada beda. Ya, tidak ada beda sedikit pun. Dan ini bagian dari syirik besar yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan ayat-ayatnya jemaah yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ini ayat ini bercerita tentang orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Allah katakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong-penolong mereka. Siapa yang mereka jadikan penolong itu? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang salih. Ketika ditegur oleh Nabi SAW, mereka mengatakan apa? "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka itu, melainkan keberadaan mereka tersebut untuk mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ini perbuatan orang-orang musyrikin dahulu. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyebutkan lebih jelas dan lebih terang lagi tentang perilaku orang-orang musyrikin Arab dahulu dan apa yang diikuti oleh kaum muslimin hari ini.
Kata Allah di dalam surah Yunus ayat yang ke-18, Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Allah awali ayatnya dengan kalimat wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu yang datang ke kuburan, yang mereka meminta kepada Allah melalui perantara-perantara itu. Kata Allah wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kepada sesuatu yang tidak mampu memberi madarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberi apa? Manfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira yang ada di dalam kuburan itu diminta, bisa tidak mereka memberikan manfaat? Jelas tidak bisa, jemaah yang dimuliakan Allah. Bisa mereka memberikan madarat? Jawabannya tidak. Sehingga kata Allah apa? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, kepada sesuatu yang tidak mampu memberi madarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, ini kata Allah, dan mereka mengatakan ketika ditegur oleh Rasul, ketika diingatkan oleh Nabi, itu amalan syirik yang kalian lakukan itu adalah bertentangan dengan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lalu Allah katakan, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah mereka ingin mengabarkan kepada Allah Azza wa Jal sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Apa ada yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Ya, Allah katakan itu syirik. Mereka mengabarkan apa? Itu bukan syirik. Apa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sehingga mereka harus kabarkan, ya Allah ini bukan syirik. Wahai Rasul, sampaikan kepada Allah ini bukan syirik. Iya, Allah mengatakan itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih tegas lagi Allah katakan di akhir ayat, kata Allah Azza wa Jalla tentang perbuatan mereka itu, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Allah sifatkan perbuatan mereka mendatangi orang saleh, berdoa kepada Allah melalui perantara orang saleh, mengharap syafaat kepada mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jelas ya? Itu termasuk dari syirik besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka na'udzubillah akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Baik, ini kajian kita pada malam yang mulia ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang sebagaimana yang saya sebutkan, saya akan sebutkan bab termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, seseorang menggunakan gelang-gelang ataupun menggunakan benang-benang dan yang semisal dari keduanya untuk mengangkat sebuah bala ataupun menolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji di malam yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.